Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma amma ba'd. Yang kami hormati kepada para alim, para ulama, para sepuh, bili sepuh sekalian. Yang kami hormati pula kepada Kepala Desa Banjaran beserta segenap perangkat desa yang lain, RT, RW, Kadus dan sebagainya. Serta yang kami hormati pula kepada segenap pimpinan ranting Muhammadiyah beserta ortom-ortomnya, serta kepada segenap asatidzah dan santri Rumah Quran Raudhatul Jannah, serta kepada segenap tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Semoga kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada sinten? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia darinya, sehingga di pagi menjelang siang kali ini kita dapat bertemu bersama dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, nopo ilmu dunia, ilmu agama. Kedua kalinya semoga salawat beriring salam senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sekalian. Yang pertama, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas amanah dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kedua, kami mengucapkan selamat dan sukses untuk panitia dan untuk anak-anakku yang telah diwisuda. Yang telah diwisuda ada juz 30, juz 29. Berarti kurang berapa juz sampai 30 juz? 28, 29. Kemudian yang ketiga, kami mohon maaf, kami hanya bisa 3 bahasa. Bahasa Ngoko, Indonesia, sama Arab. Kami belum bisa bahasa Kromo. Jadi ini mau pakai bahasa nopo? Bahasa Indonesia. Insyaallah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara jamaah yang punya keluarga? Coba angkat tangan. Sedaya punya keluarga nggih? Alhamdulillah. Kira-kira yang dimaksud dengan keluarga itu napa? Keluarga. Keluarga adalah suatu hubungan, apa?
suatu hubungan nasab keturunan dan pernikahan. Coba diulangi. Keluarga adalah suatu hubungan nasab keturunan dan pernikahan. Yang termasuk keturunan kita sinten? Anak, cucu, dan sebagainya. Keluarga yang berasal dari pernikahan sinten? Menantu, istri, suami, ipar, dan semisalnya. Ini namanya nopo? Keluarga. Adanya nasab keturunan dan karena pernikahan. Kira-kira wonten napa mboten yang pada hari ini satu keluarga full ngaji? Wonten napa mboten? Satu keluarga full, ramane ngaji, biyunge ngaji, anaknya ngaji. Coba ngacung. Oh, Masya Allah. Itulah keluarga idaman. Keluarga nopo? Idaman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Keluarga itu tinggalnya di mana? Di rumah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl. Surat apa? An-Nahl ayat 80. Ayat pinten? 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan dialah Allah yang menjadikan rumah-rumah kalian niku sinten? Kula kali panjenengan. Sakana. Sakana memiliki dua makna. Yang pertama, tempat tinggal. Yang kedua, sumber ketenangan. Sumber napa? Ketenangan. Yang pertama napa tadi? Tempat tinggal. Yang kedua, sumber ketenangan. Kira-kira bapak-bapak yang di sini lebih tenang di rumah atau di luar rumah? Pak? Beneran di rumah tenang? Atau lebih tenang di luar rumah? Ya. Rumah adalah sumber ketenangan. Gak kehujanan, gak kepanasan. Pulang-pulang makanan sudah siap, rumah sudah rapi. Nikmat napa mboten? Nikmat. Tapi kebanyakan dari kita lebih tenang di luar rumah daripada di rumah. Pasti ada faktornya. Pasti ada faktornya. Insya Allah kita akan membahas bagaimana caranya untuk menjadikan sebuah rumah, entah itu rumah kita atau rumah Quran atau rumah rumah apa lagi? Ya, rumah kegiatan keagamaan, sosial dan semisalnya. Bagaimana cara menjadikan rumah itu tenang? Ya, tenang, nyaman dan sebagainya. Ada 3 faktor. Berapa? 3 faktor yang bisa menjadikan rumah kita itu tenang. Yang pertama, faktor
keindahan. Faktor apa? Keindahan. Yang kedua, faktor keberaturan. Apa? Keberaturan atau rapi. Yang ketiga, faktor kebersihan. Faktor apa? Kebersihan. Coba diulang. Faktor yang pertama, keindahan. Yang kedua, keberaturan. Yang ketiga, kebersihan. Dicatat Bu, Pak. Ada hadiah nanti insyaallah. Yang bisa menjawab dapat hadiah. Yang pertama, faktor keindahan. Faktor apa? Keindahan. Kalau Bapak Ibu ditanya, pemandangan apa yang paling indah? Coba. Di dunia. Ada yang menjawab pesisir pantai selatan, pantai putih. Ada yang menjawab hamparan laut yang berwarna biru. Ada di antara kita yang menjawab bukit-bukit yang berwarna hijau dan seterusnya. Bukan itu semua. Pemandangan yang paling indah adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Dikatakan oleh sinten? Hasan Al-Basri, seorang tabi'in rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, wallahi, demi Allah, ma syai'un, tidak ada sesuatu, aqarra li'ainil muslim, yang lebih indah di pandangan mata seorang muslim, min an yara, daripada ketika dia melihat waladan, melihat anaknya. Melihat sinten? Anaknya. Aw walada waladin, cucu-cucunya. Aw hamiman, teman kerabatnya. Muti'an lillah, mereka taat kepada Allah. Jadi pemandangan yang paling indah bukan gunung yang menjulang tinggi, bukan pesisir pantai, tapi ketika kita melihat keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita taat kepada Allah. Berarti kebalikannya nopo? Pemandangan yang paling buruk adalah jika melihat keluarga jauh dari Allah. Coba diulangi. Pemandangan yang paling indah di dunia nopo? Melihat keluarga taat kepada Allah. Pemandangan paling buruknya ketika melihat keluarga jauh dari Allah. Lalu apa manfaatnya kita taat kepada Allah, kita menjadi orang soleh? Apa yang akan kita dapatkan? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di surat Al-Bayyinah. Surat apa? Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Ayat pinten? Kami minta salah satu wisudawan atau wisudawati maju ke depan untuk membacakan ayat tersebut. Coba yang mau. Monggo, ada hadiahnya. Nek ora gelem ya ramane ora apa-apa. Monggo salah satu. Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8.
Al-Bayyinah juz pinten? Juz 30. Monggo satu. Ada mic nih. Ya, oke. Dari ayat 7 ya. Oke, sama nih. Innal ladzina amanu. Bukan. Coba diulang. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun wa amilus solihati ulaika hum diulang. Yo, jangan grogi dong. Coba yang lain, coba yang kuat hafalannya, sinten? Yang mau coba? Atau kita beri satu kesempatan lagi. Coba jazaa'uhum. Jazaa'uhum min rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada ulaika hum khairun Radhiyallahu Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini di bawah ya. Ini buku sama materi hari ini. Barakallahu fiik. Ya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sampun apal napa dereng? Insyaallah. Artinya adalah sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik manusia. Di mana? Di bumi. Ini manfaat yang pertama. Orang yang soleh, yang taat kepada Allah, mereka adalah sebaik-baik manusia di bumi. Manfaat yang kedua, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Mereka akan mendapatkan surga Adn. Surga Adn di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 11 kali. Jannatu 'adn. Ada berapa kali? 11 kali Allah sebutkan. Adn berasal dari kata adana ya'dinu adnan. Artinya menetap yang lama. Jadi surga Adn adalah surga yang kalau kita masuk ke dalamnya, kita akan tetap berada di sana selama-lamanya. Nggak akan keluar lagi dari surga. Ini yang kedua. Manfaat yang ketiga adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi kecintaan mereka kepada Allah tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau kita ditanya cinta kepada Allah napa boten, kita pasti menjawab cinta. Tapi apakah kita yakin Allah juga cinta kepada kita? Maka orang yang soleh cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Yang keempat, dzalika liman khasya rabbah. Mereka termasuk orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi inilah 4 manfaat
menjadi orang yang soleh dan taat kepada Allah. Maka untuk mewujudkan keindahan di dalam rumah, haruslah segala pengisi rumah tersebut dituntut untuk taat kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian faktor yang kedua. Jadi yang pertama keindahan. Yang kedua apa? Keberaturan. Maknanya ada dua. Yang pertama, teratur di dalam menyimpan barang-barang di dalam rumah. Oke. Ada tempat tidur, ruang tamu, ruang keluarga. Barang-barangnya harus disesuaikan. Jangan makan malah di tempat tidur. Konten. Perangkat dapur, panci, piring, solet di ruang tamu. Pas sama badan? Boten. Oke. Kemudian adanya perabotan yang besar ya disimpan di dalam satu tempat. Terutama ini tugasnya ibu-ibu. Ibu-ibu harus pandai dalam menata barang di rumahnya. Disesuaikan dengan tempatnya. Itu namanya adil. Namanya apa? Adil. Adil adalah menetapkan sesuatu, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kata Allah di surat Al-Maidah. Surat apa? Al-Maidah ayat 8. Allah mengatakan, "I'dilu." Berlaku adilah, bersikap adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Karena adil itu lebih dekat dari ketakwaan. Cara ibu-ibu untuk adil di dalam rumahnya adalah menempatkan barang-barang pada tempatnya. Jangan asal naroh. Ini makna yang pertama, teratur dalam barang-barang. Yang kedua, teratur di dalam mendidik keluarga. Ini tugasnya sinten? Yang paling utama tugasnya bapak-bapak. Tuh. Bapak-bapak pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tadi kan menata barang tugasnya ibu-ibu. Sekarang gantian. Mendidik anak, keluarga, paling primernya tugasnya bapaknya. Walaupun ibu juga bisa membantu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat At-Tahrim. Surat apa? At-Tahrim ayat 6. Ini ayat yang sering kita dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Cobi sing beriman angkat tangan. Angkat tangan semuanya. Ada yang ngertos nopo boten? Di dalam Al-Qur'an ada berapa ayat Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Banyak nih. Tepatnya pinten? Ada yang ngertos? Tepatnya ada 89 ayat. Berapa?
89 ayat Allah memanggil orang-orang yang beriman. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Perintah dari Allah hukumnya wajib namun boten wajib. Kalau tidak dilakukan maka dapat dosa. Nah sekarang bagaimanakah caranya untuk teratur di dalam mendidik keluarga supaya tidak masuk neraka? Hal ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih dari Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Pada suatu hari Rasul ditanya oleh sahabatnya, "Ala ukhbirukum?" Ya. Para sahabat bertanya, "Biman yuhramu 'alan nar au tuhramu 'alaihin nar?" Siapakah orang-orang yang diharamkan masuk neraka dan neraka haram untuknya? Jadi dia haram masuk neraka dan neraka haram untuknya. Berarti masuk ke mana? Surga. Kemudian Rasul menjelaskan kullu hayyin. Yang pertama adalah hayyin. Sinten? Hayyin. Yang kedua layyin. Sinten? Layyin. Yang keempat qarib. Sinten? Qarib. Yang ketiga qarib, yang keempat sahl. Yang keempat apa? Sahl. Ada 4 caranya. Ini sangat penting. Yang pertama adalah hayyin. Sinten? Hayyin. Ini bisa kita pakai untuk nama anak-anak kita. Ada yang sudah pakai nama hayyin. Di program nggih, Pak, Bu. Kalau punya anak bisa dinamai hayyin, pakai h. Kalau perempuan berarti hayyinah. Hayyin adalah orang-orang yang suci hatinya. Suci napa? Hatinya. Bersih. Kaya akan keimanan kepada Allah. Ini arti dari nama hayyin. Allah menjelaskan qad aflaha man zakkaha di surat Naba Asy-Syam ayat 9. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan apa? Hatinya. Ada sebuah cara paling mudah untuk kita bisa membersihkan apa? Hati kita. Caranya adalah kita menanamkan kepada keluarga kita pentingnya nilai keikhlasan. Nilai apa? Ikhlas. Ada sebuah cerita nyata di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Imam An-Nasa'i. Biasanya nek cerita orang ngantuk nih. Jadi pernah ada seorang sahabat yang tidak mau ambil ghanimah. Ghanimah itu apa? Harta rampasan perang. Sudah menang nih kaum muslimin. Yang lain ada yang ngambil kuda, ngambil pedang, ngambil apa? Tawanan.
Cuma satu yang gak mau ngambil ghanimah. Kemudian ditanya dalam bahasa kita, kok dia orang juput sih ngapa? Ini bahasa kita nggih. Kalau aslinya pakai bahasa Arab. Dan Arabnya nggak ngapak. Kan sekarang banyak orang yang bicara Arab tapi ngapak. Kemudian sahabat tadi menjawab, demi Allah, saya perang hari ini bukan untuk mendapat harta ghanimah. Tapi saya perang supaya leher saya terkena panah dan saya mati syahid. Mintanya nopo? Leher bagian sini kena panah dan mati syahid. Pengennya gitu top. Kemudian Rasul mengatakan ketika tahu keinginannya, intasdukillah yasduka. Kalau engkau jujur kepada Allah, maka Allah wujudkan cita-citamu. Ternyata benar. Di peperangan berikutnya, sahabat tadi tidak ditemukan. Ternyata sudah mati syahid. Matinya bagaimana? Ada panah yang berada di lehernya. Persis sesuai dengan permintaan. Hadis dari Imam An-Nasai. Inilah pentingnya kita menanamkan keikhlasan, kejujuran. Jujur dalam 3 hal. Yang pertama niat. Masukin anak ke rumah Quran, niatnya apa? Jangan niatnya supaya anak dipanggil hafiz, supaya anaknya dieluh-eluhkan. Boleh nama buatan? Gak boleh. Di dalam melakukan aktivitas, niatkan untuk sinten? Allah. Jujur kepada Allah. Jujur yang kedua, di dalam berusaha. Tunaikan jalan yang halal, jangan haram. Ketika anak-anakku lagi menghafal Quran, jangan bermain. Waktunya ngapal ya ngapal. Waktunya bermain ya bermain. Bapak ibu juga sama. Waktunya bareng keluarga ya bareng keluarga. Pulang kerja itu waktu bareng keluarga. Jangan sampai suami pulang mendapati ibunya lagi TikTokan, gadgetan, HP-an. Suami bertanya, "Bu, anak kita sih di mana?" Istrinya menjawab, "Wallahu a'lam." Loh, kok wallahu a'lam? Mau tanya kepada siapa? Wallahu a'lam bisawab lagi. Kok wallahu a'lam? Ini berarti orang tua yang tidak memantau sinten anak-anak. Dalam berusaha kita jujur. Kemudian yang ketiga, jujur di dalam tawakal. Di dalam apa? Tawakal. Ketika kita mengaku bergantung kepada Allah, jangan setengah-setengah. Oke. Dan kalau anak kita hafalannya enggak mencapai target, enggak diwisuda seperti yang lain, kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah dan tetap memotivasi sinten
anak-anak kita. Karena anugerah bisa hafal Al-Quran itu semata-mata karena pertolongan Allah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kecerdasan kita. Wong cerdas tapi males, ya pada baik. Nggak akan hafal Quran. Ya. Ini yang pertama. Mengajarkan nilai nopo? Keikhlasan. Ya. Kemudian yang kedua, kelompok sinten tadi? Layyin. Sinten? Layyin. Layyin adalah mereka orang-orang yang senantiasa menjaga lisan. Menjaga apa? Lisan dan perbuatannya. Menjaga lisan caranya pripun? Ditutupi bae nggih. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Menjaga perbuatan, berbuatlah dengan perbuatan yang baik. Ada sebuah cara termudah untuk kita bisa merubah keluarga kita agar ngomongnya selalu baik, sikapnya selalu baik. Intinya cuma satu. Intinya adalah mengajarkan dan memerintahkan untuk sholat. Caranya pripun? Mengajarkan dan memerintahkan untuk sholat. Allah mengatakan di surat Al-Ankabut. Surat apa? Al-Ankabut ayat 45. Innas sholata, sesungguhnya sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Orang yang sholatnya baik, bukan subuh jam 7, duhur jam loro, pas lagi sholat mikirna kompor mana. Orang yang sholatnya baik pasti akan merubah akhlaknya jadi baik. Maka tugas kepala keluarga yang pertama adalah mengajarkan sholat. Coba kami tanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu suaminya sudah atau pernah ngajarin sholat nomor dereng? Pernah ngajarin tata cara sholat nomor dereng? Bu? Urung tahu, Pak? Sinaune sama sinten? Sama ustadz. Nanti yang dapat jariah sinten? Eman-eman, Pak. Coba belajar bareng. Nggih. Ikut kajian. Beli buku. Dalam rangka mengajarkan keluarga kita. Karena eman-eman kita nggak dapat jariah. Yang kedua, memerintahkan untuk sholat. Jangan cuma ngajarin tapi orang lakoni. Allah mengatakan di surat Toha. Surat apa? Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholat. Allah tegas. Perintahkanlah keluargamu untuk menunaikan sholat. Wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah ketika engkau mengajak keluarga untuk sholat. Mengajak keluarga untuk sholat perlu kesabaran apa mboten? Bukan kesabaran, tapi kesabaran banget.
Allah mengatakan wastabir. Isbir sama istobir itu beda. Isbir itu ya sabar, cuma sabar. Tapi kalau istobir, sabar kok, sabar orang. Jadi penekanan, kudu bener-bener sabar. Apalagi ngajak sholat subuh, ada drama 5 menit disit, 5 menit disit kelabas. Mengko menteni komat, tanginnya pas jam 6 gitu. Tapi kita harus mengajak keluarga kita untuk sholat. Yakinlah jika sholat kita baik, maka kita nggak akan susah-susah untuk membuat anak kita ngomong yang baik. Kita nggak akan susah-susah, kita nggak akan keringet dingin di dalam mendidik anak-anak kita. Intinya apa? Sholat. Yang penting orang tuanya juga sholat. Ini yang kedua. Caranya adalah memerintahkan dan mengajarkan sholat. Kelompok yang ketiga atau cara yang ketiga supaya selamat dari api neraka dinamakan dengan qorib. Sinten? Qorib. Qorib adalah mereka orang-orang yang suka akrab, suka berbaur. Kalau bahasa kita semeduluran dengan orang lain. Ini namanya qorib. Rasul mengatakan, al-mu'minu ma'lafun. Mukmin yang sejati, mukmin yang asli. Berarti ada mukmin yang asli, ada mukmin yang palsu. Kulo kali jenengan mukmin yang mana? Semoga yang asli. Ada caranya. Salah satunya adalah ma'lafun. Ma'lafun artinya gampang akrab, gampang berbaur dengan orang lain. La khaira, tidak ada kebaikan. Fiman la ya'lafu, bagi yang tidak mau mengakrabi orang lain. Si bocah kemarin sore nyungsi wis bocah awit esok setua. Dan wala yu'lafu, dan tidak mau diakrabi oleh orang lain. Orang yang tidak mau mengakrabi dan tidak mau diakrabi, kata Rasul, la khaira, tidak ada kebaikannya. Maka kita harus mendidik keluarga kita, anak-anak kita, santri kita untuk mudah bergaul dengan orang lain tanpa melewati batas. Contoh melewati batas nopo? Pacaran, hamil di luar nikah. Wonten? Wonten? Teng mriki napa boten? Teng mriki mboten wonten. Nang daerah ngana nggih. Adoh lah orang kene ora. Mboten wonten. Atau CLBK. CLBK artinya apa? Cinta lama bersemi kembali. Bukan celebek. CLBK adalah salah satu faktor adanya perselingkuhan. Kembali akrab dengan mantan. Gak boleh. Jadi bergaul boleh, tapi jangan melewati batas. Biarkan anak-anak kita untuk bermain dengan teman yang soleh. Sebagai orang tua harus memantau, harus menilai teman-teman untuk anaknya.
Jangan sampai salah pilih teman. Kepada teman yang tidak soleh, tetap kita senyum, tetap kita salam. Tapi jangan terlalu banyak duduk-duduk bersamanya. Tapi kepada orang yang soleh, perbanyaklah waktu kita untuk duduk kepadanya, bermain dengannya. Ketika ada yang teman kita belum soleh datang, kita senyum tetap, salam. Jangan mengatakan itu yang gak sholat penduduk neraka, gak boleh kayak gitu. Tidak boleh, karena agama kita adalah rahmatan lil alamin. Terus kepada istri kita, ajarkanlah istri kita untuk mudah bergaul dengan tetangga. Berikan waktu untuk pecer dewekan, kemudian belanja, ngobrol-ngobrol. Tapi ibu-ibu hati-hati, jangan berlebihan, jangan gosip, ghibah, sinetron digosipi. Ajarkanlah keluarga kita untuk mudah akrab. Caranya bagaimana? Intinya cuma satu. Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadis sahih dari Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya. Allahu fi salatin. Lahu itu artinya perbuatan yang dianggap sepele, dianggap sia-sia, tapi berpahala. Tapi nopo? Berpahala. Perbuatan yang dianggap remeh, tapi berpahala. Ada berapa? 3. Salah satunya Rasul mengatakan wa mula'abatuka ma'a ahlika. Perbuatan yang dianggap sepele tapi berpahala adalah bercengkrama bareng keluarga. Ngobrol bareng keluarga. Ini berpahala. Namun sayang, banyak di antara kita yang lebih suka ngobrol bareng orang lain, bareng bos, daripada sama keluarganya sendiri. Ketika suami pulang ke rumah, istri mau curhat, stop, nyus ngerti, aja cerita. Pak, ibu-ibu itu suka didengarkan. Cukup mendengarkan saja tanpa direspon, wis seneng. Jangan dipotong. Nggih, siap Pak? Dengarkan dulu. Oh iya. Tapi juga direm. Nggih. Jangan sampai bergadang jam 3, jam 4 salat subuh malah kering. Latihlah anak kita untuk mudah bercerita, bercengkrama dengan keluarga kita. Sebagaimana hal ini yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi sinten? Ibrahim. Ketika mau menyembelih siapa? Ismail. Bapak Ibu lihat, apakah Nabi Ibrahim ujuk-ujuk langsung Ismail tersembelih ya? Begitu? Adanya metode diskusi. Ini harus kita terapkan. Contoh Nabi Ibrahim. Beliau bercerita dapat mimpi, minta pendapat anaknya. Akhirnya anaknya mau. Ada diskusi. Allah menjelaskan di surat As-Saffat
Surat apa? As-Saffat ayat 102. Maka Bapak Ibu jika punya anak-anak ingin melarang, misalkan ada anak kita ingin jajan es, okay? Ingin jajan apa? Es, sementara lagi sakit, kita jangan ujuk-ujuk aja, orang ulih es itu haram. Haram kata siapa? Kita ajak nalar dia berbicara. Nah, kalau engkau minum es nanti sakit. Kalau sakit nanti disuntik Pak dokter, gimana? Jangan ujuk-ujuk apa-apa orali. Kalau kita terbiasa dengan demikian, maka anak-anak kita akan mudah takut bergaul dengan orang lain. Bok apa-apa salah. Sendiri di pojokan, merenung. Itu karena orang tuanya tuh ajak apa? Akalnya berbicara. Karena anak-anak itu seperti reporter nih. Reporter. Banyak pertanyaan. Maka kita ladeni. Ya. Adanya metode apa? Diskusi. Maka dengan itu, insya Allah anak-anak kita, istri kita akan mudah bergaul dengan orang lain, akan mudah menyenangkan hati orang lain. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah sahel. Sinten? Sahel. Sahel adalah orang-orang yang memudahkan urusan orang lain. Suka nopo? Memudahkan urusan orang lain. Hal yang bisa kita lakukan supaya anak-anak kita tidak pelit, tidak medit, dan sebagainya adalah suka memberi hadiah. Suka nopo? Memberi hadiah. Kata Rasul di dalam hadis Bukhari, beliau mengatakan tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hal yang bisa kita lakukan adalah ketika weekend. Weekend itu kapan? Sabtu Ahad. Kebanyakan dari kita menghabiskan waktu weekend, ada yang di Owabong, ada yang di alun-alun, bendungan, ada nopo mboten yang kalau weekendnya ke panti asuhan, ke panti jompo. Wonten teng mriki jarang, bahkan belum pernah. Coba sekali-kali liburan weekendnya kita ke panti asuhan. Ajarkan anak-anak kita untuk latihan ngasih. Lah orang duit. Ngasih, gak harus banyak. Bisa ngasih senyuman. Senyum adalah sedekah. Ngasih peralatannya yang sudah lama, baju-bajunya yang sudah lama. Ngasih uang walaupun 500 atau 5.000. Latihan untuk suka nopo? Ngasih. Ya. Maka anak-anak kita, keluarga kita nggak akan pelit. Orang yang suka memudahkan urusan orang lain akan dijamin masuk nopo? Neraka. Masuk neraka, masuk surga. Ya. Suka memudahkan urusan orang lain. Ya, inilah faktor yang kedua, yaitu faktor teratur. Teratur dalam
menempatkan barang, sama mendidik anak. Faktor yang terakhir adalah kebersihan. Faktor apa? Kebersihan. Kebersihan ada dua. Kebersihan fisik sama kebersihan psikis. Kebersihan luar sama kebersihan dalam. Pertama kita akan bahas kebersihan fisik, yaitu kondisi rumah. Kondisi rumah. Yang namanya rumah itu bagiannya mana saja? Depan, tengah, belakang. Ya, depan, tengah, belakang. Harus dijaga kebersihannya. Kenapa alasannya? Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis sahih dari Imam Muslim. Dengarkan baik-baik. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat, tata'adza, akan terganggu. Sinten yang terganggu? Malaikat akan terganggu. Mimma yata'adza banu Adam, dengan sesuatu yang mengganggu Bani Adam. Bani Adam itu sinten? Manusia. Kalau kita terganggu dengan bau yang lawannya wangi sih apa? Ya busuk lah ya. Tidak wangi. Kalau kita terganggu dengan bau yang tidak wangi, maka malaikat juga akan terganggu. Ini adalah orang yang berani mengganggu sinten? Malaikat. Contoh bau yang tidak wangi apa? Bau badan. Orang tahu? Adus. Bau mulut. Orang tahu? Sikatan. Bau rumah. Orang tahu? Diresiki. Ibu-ibu resiki rumah pas sebelum Idul Fitri tok. Pas badatok nube nyapu mumah. Setahun sepisan. Wonten, Bu? Ya Allah, itu rumah apa kuburan? Kalau seandainya ada sebuah tempat, bahkan masjid sekalipun, itu baunya tidak wangi, baunya tidak harum, maka malaikat akan terganggu dan malaikat tidak akan merahmati tempat tersebut. Malaikat akan terganggu sama malaikat tidak akan menempati tempat tersebut. Sehingga yang akan menempati tempat tersebut selain manusia, sinten? Jin, setan, iblis. Maka tidak heran kalau ada sebuah rumah yang cekcok terus unggal dina. Napa? Cekcok. Unggal dina gelut terus. Bertengkar. Itu bisa jadi karena faktor kurang bersihnya rumah tersebut. Maka dijagalah kebersihan. Ngepel, nyapu, memalih, bersih, rahmat. Ini tugas bukan hanya seorang istri, tapi suami juga boleh membantu. Jangan sampai suami loh, sementing yang wis ngode, orang rewangi orang papa, wonten? Wonten. Ya Allah, kasihan Pak, ibu-ibu kasihan. Sekali-kali kita bantu. Rasul, ya, membenarkan sendal sendiri, jahit baju sendiri. Rasul,
Ya. Ini yang pertama, kebersihan fisik, yaitu rumah. Ya. Kemudian yang kedua, kebersihan psikis, yaitu batin, hati. Caranya adalah kita harus banyak-banyak berlindung dari godaan sinten? Setan. Yang termasuk setan sih sinten? Minal jinnati wan nas. Jadi yang namanya setan itu ada dua golongan. Dari kalangan jin yang tidak nampak dan dari kalangan manusia yang nampak. Tapi kita juga nggak boleh menangi anak sing ora salat, orang ngaji, kae setan, nggak boleh. Tidak boleh. Karena pada hakikatnya setan adalah laqab, sebuah julukan. Setan artinya itu syutunun, yang jauh, yang terjauh. Maksudnya jauh dari rahmat Allah. Contohnya adalah setan yang tidak beriman, jin yang tidak beriman, sama manusia yang beriman. Tapi jangan sampai kita menamakan manusia dengan setan. Untuk menjaga perasaan, cukup kita yang tahu saja. Cukup kita yang tahu. Ya. Caranya adalah yang pertama, sebagai seorang suami dan istri, jangan terlalu memperbesar masalah yang sepele. Jangan apa? Terlalu memperbesar masalah yang sepele. Kata Rasul dalam hadis Imam Muslim, min husni islamil mar'i, salah satu kebaikan muslim, tarkuhu ma la ya'nihi, adalah ketika mereka meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sungguh disayangkan, banyak yang ribut karena masalah channel TV. Bapak suka bola, ibu suka sinetron, rebutan. Ada yang ribut karena warna pakaian. Ibu suka warna kuning, bapak suka hijau. Ada juga yang ribut karena makanan. Tumbas bakso, bapak pengennya sing gede, ibu pengennya sing gede pada. Sing cilik juga senang. Ini masalah sepele. Harus ada yang mengalah. Sinten yang mengalah? Tergantung, Ki. Kalau bisa bergantian. Kadang-kadang bapak ngalah, ibu ngalah. Supaya apa? Supaya keluarganya tetap utuh. Karena apa? Dalam hadis dari Imam Muslim nomor 2813, Rasul menyebutkan prestasi terbesar iblis. Tentang apa? Prestasi terbesar iblis. Jadi iblis punya prestasi terbesar. Rasul mengatakan, setiap hari jin itu setoran, laporan kepada iblis. Saya sudah melakukan ini, dan sebagainya. Pimpinannya mengatakan, biasa. Sampai datang jin, dan jin itu mengatakan, farraqtu bainahu wa baina imra'atih. Wahai iblis, saya sudah berhasil
memisahkan suami dan istri. Lalu apa kata pimpinannya? Ni'ma anta. Kalau bahasa kita, nah, ini prestasi yang sangat besar. Jos ini. Jadi prestasi terbesar iblis adalah ketika bisa memisahkan suami dan istri. Kita rekasa yang seneng iblis. Maka jangan sampai berpisah. Jagalah keluarga kita, istri kita harus sampai sesurga. Sesurga barang. Ini yang pertama. Jangan memperbesar masalah sepele. Yang terakhir, karena kami buat materi 5 halaman biar mantap nih. Yang terakhir adalah senantiasa meminta perlindungan kepada Allah lewat perkataan maupun perbuatan. Kami akan ringkas dengan seringkas-ringkasnya. Yang pertama adalah membaca doa atau ruqyah sebelum tidur. Baca ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Bisa ditambahkan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian ditiupkan dan diusapkan ke seluruh tubuh. Sampun nopo dereng? Pantesan banyak setannya. Nanti malam, dicobi nanti malam. Usapkan anak kita, istri kita, kita sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, ketika masuk kamar mandi, doanya pripun? Cobi yang tahu, bapak-bapak. 1 angkat tangan, hadiah misalnya. Doa masuk kamar mandi, masa nggak tahu? Masya Allah, gila res. Monggo bapak. Jangan sampai nggak hafal gitu. Ini buku langkah praktis mendakwai keluarga sama materi. Nggih, barakallahu. Iya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Jadi setan ada laki-laki, ada perempuan. Seperti apa? Wallahu a'lam. Kelaki-lakiannya, keperempuannya, wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Jangan menggambarkan. Kemudian yang ketiga, ketika marah. Ketika apa? Marah. Rasul mengatakan, "Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajid." Ketika marah, kita berdoalah dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka marahnya insya Allah akan hilang. Kemudian berwudu, yang tadi disampaikan, pindah posisi. Kalau berdiri, kemudian duduk. Kalau masih marah, berbaring dan seterusnya. Ini yang ketiga, ketika nopo marah. Yang keempat, ketika membaca Al-Quran. Membaca nopo Al-Quran. Allah mengatakan di surat An-Nahl ayat 98, "Fa'idha qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Hukum membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran adalah wajib. Ya, karena tegas diperintahkan dari Allah. Kemudian kita persingkat saja, sebenarnya masih banyak nih doanya. Kita sampaikan yang terakhir.
adalah doa khusus untuk melindungi anak dan keluarga kita. Kami bacakan nanti diikuti. A'udzu bikalimatillahi at-tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lamah. Sambung hafal. Yang bisa menyetorkan kami kasih hadiah. Jauh banget nih. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna. Jadi inti dari doa, inti dari ruqyah itu adalah doa. Inti dari ruqyah adalah doa. Bacaan-bacaan. Min kulli syaitan, dari godaan syaitan. Wa hammah. Hammah artinya apa? Binatang beracun. Contohnya ular, kelabang beracun, kalajengking dan semisalnya. Wa min kulli ainin lamah, dan yang ketiga dari ain. Ain itu adalah ketakjuban atas diri seseorang tanpa memuji Allah. Ya, akhirnya dia dapat penyakit dan semisalnya. Ini nanti bisa dibacakan. Maka inilah beberapa doa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Demikian saja yang bisa kita sampaikan. Masih ada beberapa hadiah. Kita akan sedikit tanya jawab. Yang bisa menjawab seputar materi kita kasih hadiah. Oke. Coba yang pertama, apa pengertian keluarga? Tadi di awal sambung. Ayo. Keluarga. Pengertian keluarga. Baca nggih? Loh, yang dapat ininya jangan dibaca nggih? Jangan dibaca. Sudah, ganti. Di dalam rumah fungsinya adalah dua, sebagaimana kata Allah. Fungsi rumah ada dua. Sebutkan. Rumah sebagai tempat. Angkat tangan dulu. Ibu-ibu monggo. Angkat tangan. Monggo biar cepat selesai. Monggo. Oh, yang lain. Monggo. Ya. Sebagai apa? Ada dua ini yang mana? Yang laki-laki dulu nggih. Monggo, tempat tinggal sama kurang tempat. Monggo yang perempuan. Masya Allah, tempat tinggal dan sumber ketenangan. Ya. Monggo. Nitip nggih. Monggo. Kemudian sebutkan 3 faktor utama sumber ketenangan. 3 faktor. Ke. Nah, itu udah. Ke. Angkat tangan satu. Nanti kalau semua jawab berarti satu halaman. Monggo. Satu angkat tangan, nggih. Terus? Masya Allah. Terus, nggih. Monggo. Ya.
Yang ini aja. Yang tebal. Masya Allah. Berikutnya. Paling gampang ini. Sebutkan pemandangan yang paling indah di muka bumi ini. Monggo, Ibu tadi. Kenapa? Ulangi, Bu. Ngapain? Ya anak, cucu, suami, keluarga. Ngapa? Tambahkan satu lagi. Coba yang lain. Oke, monggo. Ya. Sebutkan pemandangan yang paling indah di muka bumi ini. Monggo. Masya Allah, leres. Ketika melihat keluarga taat kepada Allah. Monggo. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Gini. Dibaca-baca nggih. Masih ada satu lagi nggih. Ya ini. Tadi kita menyebutkan di surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8, 4 manfaat jadi orang soleh. 4 manfaat jadi orang soleh. Monggo. Empat manfaat. Ada? Jadi sebaik manusia, dapat surga Aden. Allah ridho dan dia ridho. Kemudian menjadi orang yang takut kepada Allah. Jadi, kemudian sebutkan apa yang bisa mengganggu malaikat. Apa? Monggo. Malaikat akan terganggu jika kurang lengkap. Jika manusia terganggu, salah satunya bau. Jadi kan yang mengganggu manusia nggak hanya bau, ada mengganggu karena pukulan, karena omongan, ya. Intinya mengganggu sinten? Manusia. Kemudian yang paling mudah nih, satu lagi nggih. Bagaimana caranya supaya lisan dan perbuatan itu baik? Caranya apa? Satu. Tadi Ibu apa? Mengerjakan dan memerintahkan sholat. Sudah, nggak apa-apa. Dapat nggih? Mengajarkan dan memerintahkan sholat. Ya, demikian saja yang bisa kami sampaikan. Untuk jamaah yang lain, tenang saja, sudah dapat pahala nggih dari Allah. Dan pahala dari Allah adalah suatu hadiah yang paling indah dan lebih baik dari segala-galanya. Ya, semoga ada manfaatnya yang bisa diambil. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti jika Bapak Ibu ingin melihat kajian kembali, nanti bisa buka di YouTube, klik Ikhlas TV-mu, apa? Ikhlas TV-mu. Di sana adalah kumpulan dakwah-dakwah kami. Ya, nanti bisa dilihat. Punya HP Stoyo? Yang ngampil lah. Ikhlas TV-mu di YouTube. Ya. Shallu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.